Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Eka Syahputro, mahasiswa dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran Internet of Things. Internet of Things sendiri merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Kemampuan-kemampuan tersebut terdiri dari berbagai data, remote control, dan lain sebagainya yang berada pada dunia nyata. Contoh dari kemampuan tersebut adalah pada bidang bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan, maupun benda hidup semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Pada dasarnya, IoT atau Internet of Things sendiri mengacu pada benda yang dapat diidentifikasikan secara unik, seperti representasi virtual dalam struktur berbasis internet. Sejarah Internet of Things sendiri pertama kali pada tahun 1990 yang dilakukan penelitian oleh John Romkey yang mengenai perangkat yang dikendalikan melalui internet dengan menciptakan pemanggang roti yang dapat diaktifkan dan dimatikan secara online. Berselang 4 tahun kemudian, Steve Mann pada tahun 1994 melakukan penelitian dan menciptakan sebuah produk bernama WearCam yang digunakan untuk pengendalian jarak jauh melalui internet. Berselang 3 tahun kemudian, pada tahun 1997, Paul Szabo memberikan penjelasan singkat pertama tentang sensor dan masa depan. Dan juga Kevin Ashton menyebutkan pertama kali istilah Internet of Things atau IoT berbasis Radio Frequency Identification atau RFID. RFID digunakan dalam skala besar di militer Amerika Serikat sejak tahun 2003 pada program SAFI mereka. Penemuan ini disebut sebagai sebuah lompatan besar dalam komersial IoT. Tahun 2000, LG mengumumkan rencananya menciptakan kulkas pintar yang akan menentukan sendiri apakah bisa atau tidak makanan yang tersimpan di dalamnya terisi ulang. Lalu berserang 8 tahun kemudian, pada tahun 2008, sekelompok perusahaan meluncurkan IPSO Alliance untuk mempromosikan penggunaan IP atau Internet Protocol dalam jaringan smart object dan untuk mengaktifkan Internet of Things. Lalu pada tahun 2011 diluncurkan IPv6 yang memicu pertumbuhan besar di bidang Internet of Things dengan IoT, teknologi yang dapat dijelaskan sebagai hubungan antara manusia dengan komputer. Apa sih manfaat dari Internet of Things? Manfaat Internet of Things sendiri dapat dirasakan di berbagai bidang, seperti pertanian. Dalam pertanian, IoT dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengumpulkan data suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Data tersebut digunakan untuk otomatis dalam teknik pertanian dan dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian, lalu meminimalkan risiko limbah serta mengurangi upaya dalam mengelola tanaman. Lalu terdapat juga pada bidang energi. Beberapa perangkat yang menggunakan energi besar sudah terhubung oleh internet yang memungkinkan mesin maupun jaringan untuk berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkit listrik dan penggunaan energi, sehingga dapat menjadi lebih hemat dan efektif. Perangkat tersebut juga dikendalikan menggunakan remote control oleh penggunanya. Lalu dalam lingkungan sendiri, aplikasi pemantauan lingkungan juga sudah menggunakan aplikasi IoT untuk suatu sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Lalu dalam otomatisasi rumah, perangkat IoT juga sudah dimanfaatkan
untuk memantau atau mengontrol sistem mekanis dan elektronik yang digunakan pada berbagai jenis bangunan seperti industri atau perumahan. Selain itu, perangkat IoT dapat mengontrol penggunaan energi secara real time dalam mengurangi konsumsi energi. Perangkat IoT dapat terhubung menjadi suatu sistem rumah pintar. Dalam Big Data Teknik Sipil sendiri, IoT dapat dimanfaatkan dalam bidang perawatan, dalam bangunan, dan juga dalam pembuangan sistem limbah, sehingga sistem limbah tersebut dapat tertata secara sistematis dan rapi, dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Lalu juga dalam bidang medik dan kesehatan, perangkat IoT dapat merekam data kesehatan pasien dan dapat ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Data tersebut seperti detak jantung, tingkat gula dalam darah, dan lain sebagainya. Lalu dalam bidang transportasi, membantu manusia dalam berkomunikasi, mengontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai aspek sistem transportasi. Lalu, apa sih dampak Internet of Things pada kehidupan sehari-hari? Dampaknya ada berbagai macam, seperti peningkatan ekonomi dan kemajuan, mengubah proses dan model bisnis, keamanan dan privasi semakin baik, tapi juga terdapat dampak-dampak buruknya juga, seperti terdapat penyalahgunaan keamanan dan privasi dalam data tersebut yang dapat mengancam orang tersebut. Untuk mengatasi permasalahan privasi dan meningkatkan perlindungan terhadap data, dapat menggunakan prinsip Privacy by Design atau PBD, yang merupakan pendekatan terhadap perencanaan sistem yang mempertimbangkan privasi di sepanjang proses rekayasanya. Lalu juga pada standar dan interoperabilitas, yang merupakan kemampuan untuk bekerja sama antar sistem. Interoperabilitas merupakan salah satu tantangan pada sistem IoT karena belum adanya standar yang mengaturnya, sehingga pada industri membuat sistemnya sendiri. Hal tersebut mengakibatkan data yang dihasilkan oleh sensor dan aktuator dari sebuah sistem tidak dapat langsung dianalisa dan dimanfaatkan oleh sistem. Lalu, dampaknya adalah kebutuhan energi yang sangat besar. Pada jaringan IoT sendiri, membutuhkan suatu pusat pengolahan data yang sangat besar dan tentunya akan mengkonsumsi energi yang sangat besar. Sehingga, dalam pembuatan ribuan peralatan dan perangkat keras IoT juga akan membutuhkan energi yang sangat besar. Lalu, persoalan lingkungan. Pada lingkungan, dampaknya adalah banyak sampah elektronik yang dihasilkan dan harus membutuhkan penanganan khusus dalam mengelolanya agar tidak mencemari lingkungan. Dan juga terdapat dampak lain, yakni dalam aturan dan perlindungan hukum. Dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta privasi, diperlukannya aturan dan perlindungan hukum. Pemerintah dan badan regulasi harus mengambil peran dalam membuat aturan yang mengikat seluruh pemain dan pengguna IoT. Lalu, apa saja sih contoh penerapan dalam kehidupan nyata, penerapan Internet of Things sendiri pada kehidupan nyata sudah diterapkan pada sistem smart irigasi. Smart irigasi merupakan sebuah rancangan prototipe yang dibuat dengan tujuan meringankan beban kerja manusia dan meningkatkan aktivitas controlling terhadap lingkungan irigasi. Terdapat 4 sensor yang terhubung pada mikrokontroler perangkat smart irigasi yang meliputi sensor cuaca, sensor level air, sensor suhu, dan sensor untuk menghitung debit air. Pada sistem ini ditanamkan servo yang berguna untuk mengontrol sistem buka tutup bendungan sesuai dengan keadaan ketinggian air dan modul GSM untuk memberitahukan melalui SMS
apabila terjadi luapan air pada saluran irigasi. Pada tahap monitoring dan controlling smart irigasi ini dilakukan dari jarak jauh sehingga menghemat waktu. Karena smart irigasi terhubung ke internet dan informasi dikirimkan secara real time. Lalu juga penerapan smart energy in building berbasis Internet of Things. Smart energy in building tersebut diterapkan dengan tujuan untuk menghemat konsumsi energi yang sebelumnya terjadi di bangunan konvensional. Pada bangunan konvensional sendiri, konsumsi energi tersebut dapat berdampak pada iklim planet dan keseimbangan ekologi. Selain itu juga bertujuan untuk eksplorasi sumber energi terbarukan yang lebih efisien. Penerapan ini berguna untuk mengontrol dan mengamati konsumsi energi nyata pada bangunan gedung dan menemukan penyebab dari konsumsi energi tersebut, sehingga kita dapat mengetahui apa saja penyebab konsumsi energi terbesar dalam bangunan tersebut. 3 aspek dalam sistem tersebut adalah pemantauan energi modeling, dan evaluasi, serta sistem Internet of Things untuk apply practical change and strategy adjustment. Lalu, pembangunan smart fishing berbasis IoT pada peternakan ikan cahaya dan ikan mas Majalaya. Konsep perencanaan pembangunan smart fishing tersebut berbasis pada web. Sistem yang dirancang bisa digunakan untuk melakukan pengontrolan pH air, suhu, serta debit air. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk bisa memberikan pakan secara otomatis sehingga kita tidak usah menuju ke tempat pemeliharaan ikan dan mengefisiensi waktu. Semua aspek tersebut menjadi dasar pemilihan sensor yang akan dihubungkan pada microcontroller. Nah, mungkin itu saja beberapa penjelasan singkat mengenai Internet of Things atau IoT. Semoga pada video ini dapat memberikan gambaran dan juga bermanfaat bagi yang melihat, dan jangan lupa untuk selalu mencari informasi mengenai berbagai ilmu melalui YouTube ataupun modul dan buku yang lainnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.